Saya mulai play untuk record ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman yang bisa gabung dan teman-teman yang belum bisa gabung semuanya tetap saya, beri respon ya, ini karena banyak yang izin hari ini, kemudian ada acara dan sebagainya. Silahkan tidak masalah, nanti yang penting Anda menyimak penjelasan kami, kemudian ada apa, tugas-tugas ataupun PR, kemudian kan dikerjakan dengan baik. Kemudian Kakak-kakak mohon mematikan mikrofonnya karena nanti, kita akan, mendengarkan penjelasan saya ya, sehingga silahkan semua mikrofon di-mute dulu. Bagi teman-teman yang belum gabung, segera gabung saja karena kita akan memulai untuk, apa ini namanya, sesi penjelasan. Kemudian setelah sesi penjelasan, kita akan, latihan-latihan beberapa soal ya, jadi langsung. Jadi tidak ada, kata, besok ya Kak," dan sebagainya. Jadi ini emang udah harus, terus ya, terus belajar dan terus belajar. Paling tidak 1 hari itu Anda sudah menyelesaikan berapa halaman di dalam modul. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akan share screen sambil menunggu teman yang lain. Sepertinya ini sudah larut malam ya. Nanti, teman-teman kasihan kalau menunggu teman yang lain belum join karena sesuatu hal dan sebagainya. Baik teman-teman, kita akan memulai untuk pembimbingan pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang izin dan sebagainya, silahkan nanti melihat record dari rekaman video conference via Zoom pada malam hari ini. Nanti materi dan sebagainya juga saya share di grup, jadi tidak usah khawatir apabila ada pertanyaan nanti bisa nulis di kolom chat Zoom, dan Anda juga bisa japri saya jika ada pertanyaan. Terima kasih. Kemudian teman-teman di sini saya akan share screen untuk materi malam hari ini, sambil ini nunggu ternyata masih banyak yang belum gabung karena mungkin kekuatan sinyal masing-masing tempat berbeda-beda ya teman-teman. Ini yang kadang beliaunya sudah masuk keluar lagi, ini karena memang kadang beda-beda. Baik teman-teman, saya akan memulai share screen untuk malam hari ini. Persiapan SKD kita ya untuk tes CPNS 2021. Waktunya sangat, sempit dan harus cepat belajarnya ya teman-teman dan kita ini agak curi start sebetulnya. Kenapa saya bilang curi start? Karena banyak dari mereka-mereka yang belum tahu adanya tes CPNS 2021 itu belum belajar sama sekali, itu adalah cara yang salah. Jadi kalau bisa, sedini mungkin sebelum akan diadakan, kita sudah pasang kuda-kuda dan sudah pasang senjata untuk menghadapi perang, seperti itu. Misalkan ini didengung-dengungkan oleh Permenpan RB, itu Kemenpan RB sudah mendengung-dengungkan lewat medsos, itu di bulan Maret sudah akan diadakan. Jadi di bulan Maret itu teman-teman, itu ada yang namanya pemberkasan untuk pendaftaran sebetulnya. Jadi kalau tidak lolos administrasi juga sayang sekali. Jadi kalau bisa dibiasakan untuk selalu administrasi lengkap, sesuai petunjuk yang diharapkan. Tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai mentor teman-teman semua, dan besok mungkin sesekali saya akan undang mentor tamu ya, dan nanti juga akan memfasilitasi teman-teman semua dengan pertanyaan dan sebagainya. Persiapan SKD dengan saya Yuni Narswi Prananta, panggil saja Kak Yunina. Kemudian untuk keseharian saya guru di SD Wonolelo, kemudian saya mentor tingkat nasional bagian CPNS ya teman-teman. Bisa lihat saja di, Instagram saya ada @princess_yunina, @butik_yunina, ini adalah, perusahaan saya bergerak di bidang fashion, mohon doanya. Kemudian untuk Smart Up sendiri ini bergerak di bidang digital, aplikasi digital persiapan teman-teman CPNS. Kemudian teman-teman di sini ada, Instagram-nya juga untuk Smart Apps, ini adalah @smartapps_CPNS. Kemudian untuk FB-nya adalah Yunina Manajemen. Nanti misalkan mau pertemanan hubungin saya dulu ya, biar saya bisa kick teman yang lain yang nggak pernah aktif di FB, saya ganti dengan Anda yang memang aktif sebagai, user di Facebook. Kemudian untuk website www.yuninamanajemen.com. Jadi kami kredibel ya, bagi teman-teman yang sudah pesan aplikasi Smart Up jangan khawatir karena tanggal 10 akan kami share.
Untuk selanjutnya di sini, ini keseharian ya saya, kemudian saya asli Wonosobo, bagi teman-teman yang ingin ke Wonosobo nanti bisa kontak. Kualifikasi akademik saya, my qualification of academic, ini terakhir adalah short course di University of Leiden, Belanda. Mungkin nanti kalau ada rezeki dan sebagainya, mungkin saya akan lanjut ke, jenjang selanjutnya untuk meraih gelar doktor, tapi belum tahu nih dalam negeri atau luar negeri, nanti tergantung, situasi dan kondisi. Oh, ini adalah, Smart App Digital Learning Developer dan kakak-kakak semua ini masuk ke sini ya, jadi membership untuk Smart Apps. Jadi misalkan sudah menjadi member, nanti kakak-kakak akan terus mendapatkan info-info terupdate tentang CPNS. Ini yang belum follow ya Instagram di @butik_yunina karena di bimbingan tatap muka aku juga kasih door prize dan free untuk baju butik Yunina itu free untuk yang ngikutin tatap muka. Ini memang sudah, kami agendakan buat teman-teman yang ikut tatap muka secara langsung itu dapat free merchandise dari ini dan untuk teman-teman yang SKD kelas B ini nanti untuk yang nilainya bagus waktu tryout itu ada merchandise juga dari kami. Jadi bisa follow Instagram @butik_yunina. Ini prestasi saya dari tahun ke tahun alhamdulillah terakhir itu sudah mendapatkan 3 penghargaan internasional dan 20 penghargaan nasional. Untuk keseharian dan semuanya saya bergerak di bidang developer digital ya teman-teman. Kemudian ini profil singkat saya sudah mengajar di luar negeri kurang lebih 9 negara yang sudah saya kunjungi. Kemudian di sini buku-buku karena hobi menulis, jadi ini sudah kurang lebih 12 buku ber-ISBN. Jalan sekarang hampir 18 sebetulnya. Oke, kemudian di sini teman-teman semua, terima kasih atas atensinya, teman-teman luar biasa sekali. Untuk di sini Smart Up Bimbel, saya hanya bisa memberikan kegiatan belajar ke teman-teman semua ya. Untuk nanti ada penjelasan materi, setelah itu latihan soal. Setelah latihan soal, nanti teman-teman jelas akan saya beri PR, jadi jangan jenuh ya, karena nanti akan ada PR dan itu akan menjadi tugas bagi Anda semua. Karena Anda sudah siap bimbingan belajar, berarti Anda sudah siap dengan banyaknya soal dan target. Kemudian kegiatan belajarnya yang ketiga, nanti di akhir sesi di pertemuan 10, teman-teman wajib mengerjakan tryout SKD by Smart Apps. Tentunya dengan kemasan yang baru, secara online tentunya. Jadi hari gini sudah punya gadget harus ada kuotanya juga ya teman-teman semua ya. Kemudian kegiatan belajar 4 itu adalah konsultasi. You can ask me about your problem ya, khususnya tentang bagaimana sih PP3K, bagaimana sih Kak besok ini CPNS-nya dan sebagainya, itu nanti masuk ke kegiatan belajar 4 konsultasi. Jadi saya akan open buat konsultasi dengan teman-teman semuanya. Jadi karena banyaknya bimbingan saya bahkan ribuan, biasanya saya balasnya dengan voice note. Jadi mohon maaf jika saya tidak telaten untuk ngetik karena kebanyakan dari teman-teman pertanyaannya kompleks. Jadi boleh sekali nanti masuknya di kegiatan KB4. Kemarin ada yang bertanya, Kak Yunina, Smart Up itu apa sih? Smart Up itu perusahaan startup di bidang teknologi. Dirancang sistematis khususnya untuk kisi-kisi tes untuk menghadapi CPNS. Jadi ada timernya, ada soalnya, ada pembahasannya. Nah ini nanti kalau kakak-kakak yang sudah mentransfer tidak usah khawatir Kak, karena nanti tanggal 10 Desember yang sudah transfer itu akan mendapatkan Smart Apps aplikasi yang bisa Anda install di HP dan digunakan selamanya ya. Jadi tidak ada batas waktunya. Selamanya itu dalam artian Kakak bisa menggunakan kapan saja Kakak mau. Jadi tidak ada batas kadaluarsanya. Itu kurang lebih 15 paket, berarti ada 1.500 soal yang akan didapatkan. Anda bisa menghubungi saya langsung bila ada pertanyaan. Kemudian Anda bisa langsung klik website ya, karena kemarin ada yang ngejapri lucu banget. Kakak ini jangan-jangan menipu dan sebagainya. Kalau menipu tidak mungkin ada websitenya ya kakak-kakak ya. Di sini ada di www.yuninamanajemen.com. Di situ kredibel, tenang saja, dan Anda juga bahkan bisa menanyakan jika ada kendala soal. Kemudian kakak-kakak semua, saya akan share screen yang lainnya untuk malam hari ini. Wah, ternyata ini yang masuknya agak
terlambat lumayan banyak ini, nggak apa-apa lah. Nanti bisa, apa namanya, bisa melihat rekaman ya. Karena ini kadang tergantung sinyalnya juga, Kakak-kakak sudah berjuang dari setengah 8 misalkan, tapi sinyalnya Kakak di situ nggak bersahabat juga sama aja gitu ya. Ada juga yang sudah masuk tapi audionya belum dihidupkan. Nah, kalau audionya belum dihidupkan ya belum bisa mendengarkan suara kami. Oke, Kakak-Kak, oh ya Kak Ahmad Nanang ini amin Kakak. Oke, semuanya ya mengamini. Ini ada UPT dinas juga ini pakai Zoom, UPT SDN ya. Oke, mungkin ini menggunakan Zoom dari UPT, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke teman-teman, tadi aku udah share screen untuk satunya ya. Sekarang kita share screen lagi untuk materi yang satunya. Tenang saja. Ya, misalkan sinyalnya jelek, misalkan teman-teman sinyalnya jelek atau jaringan jelek, jangan khawatir karena ini dibentuk, rekaman ya. Saya klik record, recording rekaman, jadi enjoy aja, santai aja, tenang aja, seperti itu. Kalau minta di-admit biasanya ini untuk klik admit-nya itu butuh waktu, jadi sabar ya Kak ya, thank you. Untuk teman-teman di sini, bila teman-teman nanti ada kendala, bisa Anda tanyakan ya, nanti di Japri aja, biar saya bisa mengenal kakak-kakak juga. Untuk share screen yang kedua, butuh waktu juga, tenang, karena Zoom itu membutuhkan untuk loading menuju ke screen berikutnya. Jadi kakak-kakak jangan khawatir dan lebih, eee, santai ya, oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan share screen dan ternyata masih loading. Oke, masih loading ya. Jadi kakak-kakak sambil menunggu, sambil bersabar, boleh kalau waktu seperti ini kakak-kakak bisa menyediakan cemilan ya. Cemilan apa aja, bisa dalam bentuk potato snack atau minuman dingin, minuman hangat seperti itu. Jadi lebih santai, lebih rileks ketika mengikuti video conference. Jadi jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu panik ya, dibiasakan untuk lebih rileks. Oke, sebentar menunggu ya, oke. Ya, untuk share screen selanjutnya masih dalam proses, saya akan share screen apa sih bedanya ya CPNS, ada kalimat PPG, kemudian ada kalimat P3K, seperti itu ya. Teman-teman pada galau kemarin pada nanyain, "Kak Yunina, aku ikut P3K apa CPNS ya Kak?" Dan sebagainya. Padahal regulasinya masih digodok dan nanti kakak-kakak tugasnya simple kok, santai aja. Nanti ikutin alur saja. Kalau memang kakak-kakak itu formasinya yang dibuka lebih banyak di CPNS, Kakak ambil CPNS. Tapi misalkan besok regulasinya berubah kemudian yang dibuka P3K gitu ya, berarti kan hanya perjanjian kontrak ya bedanya ya. Kalau CPNS itu Anda ASN tapi selamanya. Beda dengan P3K, kalau P3K itu Anda dikontrak oleh negara. Dikontraknya berapa tahun itu tergantung MOU Anda dengan negara, seperti itu. Nah, kalau yang PPG ini lain lagi, ini untuk teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi Serdik ya, bagi yang belum memiliki Serdik, nah itu baru mengikuti yang namanya PPG. Jadi beda ya istilah-istilah ini. Misalkan kakak-kakak kok galau, "Wah aku ikut yang mana nih Kak?" Nggak apa-apa. Ya, ini baru masuk terus dia tidak mematikan nggak mute mikrofon jadinya seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk materi juga malam hari ini ya. Kemudian untuk selanjutnya saya share screen lagi. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya, di depan di awal tadi sama dengan, yang depan. Kemudian oke, all about my family. Kemudian saya rasa nah untuk ini, info pendaftaran CPNS tahun 2021 ini masih digodok ya, tapi tetap sama, tentang tes kompetensi dasarnya tetap sama, nanti ada TKP, TIU, dan TWK.
Jadi nanti, kisi-kisi dari 2019 ini saya baca dari beberapa literatur, di 2021 masih sama. Dan tidak ada banyak perbedaan, sehingga Anda yang sudah mengikuti kemarin nih di tahun 2019 atau 2020 nih ya dapat SK-nya, karena 2020 sebenarnya nggak ada, adanya 2019 CPNS itu, 2020 pandemi, jadi tidak penerimaan CPNS. Itu masih sama ya, untuk TWK-nya itu masih dibahas tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia ini masih sama, sehingga nanti masih hanya 5 aja untuk TKP ya, tes karakteristik pribadinya. Pelayanan publik, sosial budaya, TIK, profesionalisme, sama jejaring kerja. TIU-nya ini juga masih sama verbal, numerik, figural. Jadi untuk CPNS 2021 tidak akan berbeda jauh dengan 2019 kemarin. Walaupun memang belum ada kejelasan yang pasti ya, tapi nanti misal ada kisi-kisi terbaru dan saya dapat dari Kemenpan RB, langsung saya share di grup. Namun ada beberapa soal yang sering muncul ya, di situ ya TWK, TIU, TKP. Jadi ini poin-poinnya. Untuk TWK nanti saya akan perdalam lebih banyak tentang tugas-tugas ya, lembaga negara. Saya rasa Anda semua sudah paham dan itu sudah banyak materi literatur yang menyajikan itu. Ada DPR, MA, MK, lembaga yudikatif, kemudian UUD 45 ya, sila kelima Pancasila. Kemudian TEIU-nya, intelijensia umumnya, ini masih tentang ngomongin terus tentang penalaran logis, analitis, kemampuan logika, analogi, numerik, verbal, sinonim, antonim. Ini sudah masuk ke TIU semua ya, sinonim, antonim, seperti itu. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi biasanya Anda memperoleh, kemarin saya lihat bimbingan saya banyak juga ini yang memperoleh nilai bagus. Justru yang ditakutkan TKP, malah justru yang dapat nilai bagus ini TKP-nya ini ya. Mereka kebanyakan di TIU-nya yang kurang bagus. Kemudian TKP ini biasanya berisi tentang bagaimana sikap kamu ambil dalam suatu permasalahan. Misalkan, seorang teman di kantor sering sekali meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahui, padahal saya sedang sibuk. Maka saya, kalau saya sendiri sih sedang sibuk, ditanya-tanya seputar ini jawabannya sepele kan. Nah, jadi ini memang harus, melihat bagaimana karakter Anda. Kemudian ada yang mengikuti P3K. Lah P3K ini nanti yang akan dimunculkan itu adalah kompetensi manajerial, teknis, sosial, kultural. Manajerial itu bagaimana pengetahuan keterampilan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan oleh seorang pemimpin. Jadi nanti Anda akan dihadapkan soal-soal tentang kepemimpinan. Pengertian tingkat dan kompetensi manajerial itu manajer ya, dari kata manajer saja dia bertanggung jawab atas anggota-anggotanya kan. Jadi dia memiliki kewenangan formal, sumber daya organisasi, dan sebagainya. Kompetensi manajerial, Henry Fayol ini mengidentifikasi 3 macam kompetensi. Kompetensi dasar yang dimiliki seorang manajer, yaitu ada conceptual skill, ada interpersonal, bagaimana Anda membangun human relationship bersama orang lain, kemudian kompetensi teknis. Conceptual skill ini tentang apa sih Kak Yunina? Nah, nanti Anda akan dihadapkan bagaimana Anda menjadi manajer melihat organisasi secara keseluruhan. Termasuk dalam organisasi bagaimana Anda bekerja sama, bagaimana Anda bisa memberikan pengertian-pengertian atau keterampilan konseptual ya sebagai manajer, bagaimana mengorganisasi anggota. Kemudian di sini juga ada interpersonal atau human relation skill. Bagaimana Anda melibatkan hubungan manusia dengan manusia? Bagaimana Anda berkolaborasi, bekerja sama? Bagaimana Anda bisa memotivasi dalam kelompok? Seperti itu. Kemudian di sini ada technical skill, di mana keterampilan teknis ini untuk menggunakan prosedur, teknik, pengetahuan ya mengenai bidang khusus yang akan Anda berikan dalam memanajemen sebuah organisasi seperti itu. Nah, misalkan nanti Anda dihadapkan seperti ini, ketika Anda saya tempatkan di posisi manajer departemen, maka apa yang bisa Anda lakukan dalam membangun hubungan dengan staf? Anda tolong jawab jawaban yang profesional, seperti itu ya. Karena setiap staf memiliki sikap yang berbeda-beda, jadi Anda perlu fokus untuk menjalin hubungan dengan para staf dan supervisor. Menurut Anda manajer yang bagus itu seperti apa? Nah, ini juga akan ditanyakan tentang dedikasi, ya.
Kemudian di sini kompetensi teknis, ada pengetahuan, keterampilan, bagaimana Anda bisa mengasah keterampilan dan sikap Anda. Kemudian di sini juga ada kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang bisa diamati juga, bagaimana Anda bisa memiliki wawasan kebangsaan ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, itu untuk prakata awalan ya, awalan untuk teman-teman semuanya. Saya yakin Anda semua nanti setelah saya berikan materi dan modul, Anda semua pasti bisa, mengikuti alur pembimbingan dengan baik. Saya yakin karena kita sudah dewasa semua ya. Kita sudah biasa belajar mandiri, ibarat kata mahasiswa jika ada tugas dan sebagainya kan kita sudah terbiasa untuk mengerjakannya ya. Walaupun kita sudah bekerja semuanya, manajemen waktu itu sangat baik. Misalkan Anda belajar bisa Anda, beri jamnya ya, misalkan jam waktu subuh Anda bangun ya, yang muslim bisa melakukan ibadah sholat subuh, kemudian setelah itu Anda bisa buka-buka materi dan modul, Anda juga bisa, baca-baca hal-hal yang memang memperkuat pengetahuan Anda. Jangan lupa atur strategi. Kalau Anda tahu teman Anda itu saingan Anda, tolong jangan satu formasi dalam sekolah yang sama. Anda pasti kalah. Jadi kalau bisa, Anda buat sahabat Anda itu mengerti akan keadaan ini. Ya, jadi atur strategi. Banyak kan bimbingan saya itu seperti itu kemarin. Jadi tidak langsung aku mau ngelawan dialah. Kalau udah tahu Anda saingannya itu berat, Anda cari formasi sekolah atau tempat unit kerja yang tidak ada saingan yang menurut Anda berat itu. Itu juga termasuk strategi. Jangan Anda sok pintar, sok tahu, kemudian Anda, "Apa saya pasti menang?" Belum tentu. Jadi bagaimana Anda bisa atur formasi sebaik-baiknya, agak jauh dikit dari rumah tinggal, yang penting kan jadi ASN. Masalah nanti mau pindah pindah tugas juga kan bisa diurus hal seperti itu ya, misalkan seperti itu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, ini nanti teman-teman akan saya bagikan modul CPNS ya. Dan tentunya modul CPNS ini nanti Anda bisa, pelajari ketika kalau saya sendiri sih biasanya belajar lebih enak, subuh ya, pagi hari ya. Kalau tidak malam, malam sekalian. Waktu mungkin kalau yang sudah berkeluarga, anak-anak sudah tidur dan sebagainya ya. Kalau tidak dibiasakan dan, dipaksakan, susah nanti. Ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri yang tidak belajar keras gitu ya Kakak-kakak ya. Untuk nanti, untuk malam hari ini, saya mau sekilas tentang TWK dulu ya. Besok, saya juga akan memberikan ke teman-teman semuanya untuk membaca-baca tentang materi TKP dan TIU ya. Nanti saya juga fotokan beberapa PR, sehingga nanti Anda sudah mulai bekerja malam hari ini. Apapun yang nanti menjadikan tugas silahkan kerjakan dengan semangat, jangan sampai Anda ketinggalan dengan teman yang lain. Pernah suatu saat bimbingan saya si A itu dia bisa menyelesaikan satu modul dalam durasi waktu 2 sampai 3 minggu. Bimbingan saya si B itu terlalu fokus dengan sekolah, ngurusin bos, ngurusin operator, akhirnya dirinya sendiri KO, kalah dalam pertandingan tes CPNS. Kalau Anda bisa mematur manajemen dengan baik, silahkan Anda manfaatkan waktu untuk belajar. Karena itu sangat penting untuk nasib kita sendiri. Toh kita tidak akan berlama-lama kan untuk menjadi pegawai tidak tetap. Jadi kita harus ada egois sendiri untuk bisa mengurusi diri kita sendiri. Jadi kalau sekiranya pekerjaan di sekolah tidak usah dibawa pulang, karena pulang Anda sudah fokus dengan belajar. Itu strateginya kemarin. Jadi teman-teman belajar, belajar, dan belajar. Strategi untuk TWK itu adalah teman-teman membaca, ini kan misalnya ada 165 halaman ya. Satu hari itu paling tidak 10 halaman. Ya, pastikan Anda, memposisikan diri Anda sendiri itu agak dipaksakan. Saya maksain diri saya sendiri untuk sehari 10 halaman. Nah, misalkan kita udah ngomongin tentang ideologi ini ya, karena kalau untuk TWK ini nggak banyak bicara nih, kita banyaknya banyak menghafalkan. Karena, untuk tes wawasan kebangsaan ini harus betul-betul Anda, tahu ya, bahkan tanggalnya, peristiwanya, kemudian bagaimana ideologi Indonesia dan sebagainya, UUD. Nah, itu akan dimunculkan dan itu juga familiar dengan Anda semuanya.
Nah, bagi yang sudah pernah ikut tes kemarin mungkin untuk TWK, kalau TWK saya bisa Kak karena hafalan gitu ya, tapi kalau TIU saya lemah banget karena ngitungnya itu kadang benar, kadang enggak dan sebagainya gitu ya. Tapi saya lihat formasi kemarin dan nilai-nilai dari teman-teman bimbingan saya waktu SKD, TWK lumayan ini. Teman-teman di atas passing grade semuanya gitu. Yang jadi masalah adalah saingan Anda. Jadi Anda jangan berpikir hanya di atas passing grade, tapi kalau bisa nilai penuh. Karena kalau nilai kita bagus, nilai kita maksimal, ya otomatis mereka lengser dong. Kita yang ada di grade 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa maksimal. Semua soal dikerjakan dengan baik. Maka Anda akan masuk di rank 1 terus. Kemudian lakukan penghafalan kegiatan menghafal ini misalkan halaman 1 ya, 2, kemudian halaman ketiga ini ada Pancasila, arti kata Pancasila dan sebagainya. Ini nggak bisa kita ngomongin kalau jadi kayak guru PPKN ya, terus hanya ngobrol aja, ceramah, kemudian ditulis papan tulis nggak asik. Makanya nanti langsung Anda setelah baca materi ini secara sepintas, Anda kerjakan soal-soalnya. Nah, itu untuk menguji kemampuan Anda sejauh mana. Tapi ketika Anda mengerjakan jangan lihat dong, gitu kan. Kalau mengerjakan Anda lihat materi ya sama juga bohong, karena besok kalau tes kan kita nggak boleh ngelihat materi, apalagi pakai kalkulator. Jadi kalau bisa setelah Anda ini menghafal, ini kan nanti saya bagikan ya. Saya mohon untuk 10 halaman itu bisa kelar nih malam ini. Ntar kalau 10 halaman sudah selesai, wah saya nih hobi banget baca lagi nih Kak, boleh. Sehari ini khusus TWK saja, jangan campur-campur, belajar tipe campur-campur nanti nggak ada yang masuk. TWK, habis itu TIU, habis itu TKP. Jadi fokus Anda 1 hari ini. Nah, Anda masuk ke subtes 1, ya, subtes 1 ini halaman 13. Nah, strategi ini Anda lakukan untuk mengetes kemampuan Anda tadi membaca skimming-nya, membaca sekilasnya tadi dari atas. Penyelenggara yang bersih bebas KKN sesuai dengan nomor undang-undang nomor berapa. Nah, Anda otomatis kan menjawab di sini ya. Nah, kalau Anda sudah menjawab di sini, Anda mantapkan saja jawaban Anda, tidak usah gonta-ganti. Orang yang gonta-ganti jawaban biasanya nanti salah. Nah, kalau sudah, berarti di sini akan ada kunci jawaban atau pembahasannya. Kan di bawahnya ada ini ya. Jadi karena ini sifatnya tes wawasan kebangsaan, ilmu PPKN ya, Pancasila, jadi ilmunya pasti dan itu pasti nomor-nomor, TAP MPR-nya, undang-undangnya itu sudah pasti. Nah, kemudian Anda cocokkan, "Oh iya betul, saya salah sekian," dan sebagainya. Strategi selanjutnya, hari berikutnya ya, Anda misalkan sudah TWK nih 1 hari ini. Hari berikutnya Anda ganti TIU, ya. Hari berikutnya Anda ganti TKP, tapi jangan campur-campur. Karena otak manusia itu tidak ada yang, bisa mikir double. Kalau Anda ada masalah pun jangan belajar, karena percuma. Itu hanya akan memperkeruh pikiran dan pusing. Kalau Anda punya masalah, lagi capek banyak beban pekerjaan, tidak usah belajar. Anda istirahat dulu. Kalau Anda sudah fresh, baru belajar. Karena nanti koordinasi otak akan lebih nyaman ketika Anda mood-nya ada. Kalau sudah bad mood, mending nggak usah. Karena tidak akan masuk, percuma. Kemudian kalau sudah selesai, strategi selanjutnya, Anda menuju ke materi selanjutnya dengan pikiran yang fresh dan kalau bisa sudah istirahat ya, dalam posisi sudah istirahat. Kalau diganggu anak juga itu percuma, itu namanya bukan belajar tapi momong anak. Jadi kalau bisa, anak Anda sudah dalam terkondisikan, entah itu tidur dengan ayahnya atau dengan si eyangnya dan sebagainya, Anda membaca. Itu baru nanti akan masuk ke materi, materi itu akan masuk ke otak kita. Lah kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kemarin itu ada yang fresh graduate, bimbingan saya alhamdulillah ini lolos ASN, Bapak Ibu. Ini untuk sekedar sharing buat teman-teman semuanya biar semangat ya belajarnya ya. Dia tuh bisa menyelesaikan beberapa modul dalam berapa minggu. Jadi saya salut sama beliaunya, karena wow gencar banget gitu, memang sesuai lah karena dia juga bisa mengerjakan dan nilainya grade wah di atas grade banget, kalau bisa dibilang perfect lah, bagus. Kemudian kalau bisa nanti Anda terapkan seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi nih, "Kak, mending ngerjain soal untuk TWK atau kita baca materi?" Nah, memang ada 2 strategi. Strategi yang pertama, Anda baca-baca dulu materi yang sesuai kisi-kisi, baru Anda kerjakan soal. Kalau Anda orang yang tipe buru-buru, nggak sabaran nih ya, karena ada ya yang tipe panikan, nggak sabaran, buru-buru, itu biasanya langsung ke soal. Jadi nanti baru soal kita cari. Nah itu juga nggak masalah sih.
mana-mana yang membuat Anda nyaman. Tapi satu kali lagi yang saya bisa bilang ke Anda semuanya, misalkan Anda di sekolah atau di unit kerja Anda ada waktu senggang daripada ngobrol dan ngerumpi, itu lebih baik ngerjain soal, itu tipsnya saya. Jadi lebih baik Anda buka-buka, kemudian Anda kerjakan soalnya. Nah, untuk TWK saya tidak banyak bicara karena kita sudah dewasa semua ya dan semuanya pasti hobi membaca. Karena kita harus sejak dini juga budayakan untuk membaca, apapun itu, instruksi apapun itu. Kemudian di sini juga banyak sekali bacaan-bacaan kalau untuk TWK ya. Nah, nanti teman-teman saya beri PR, ini tolong Anda telaah dari halaman 1, ini langsung saya ya TWK untuk malam hari ini langsung. Anda telaah dari halaman 1 sampai oke, saya yakin Anda mampu, karena Anda pernah mahasiswa dan Anda pasti banyak yang fresh graduate dan Anda banyak yang sudah persiapan untuk SKD 2021 ya. Ini Anda telaah dari halaman 1 sampai kurang lebih halaman 50. Ini Anda telaah saja. Kalau Anda sudah capek tidak usah dilanjutkan. Misalkan Anda capek di halaman 20, ah udah capek nih, pusing nih dan sebagainya. Anda lanjutkan besok subuh. Ya, tapi pola saya untuk bekerja itu harus all out. Karena memang tujuan saya adalah ASN misalkan seperti itu ya, berarti Anda harus benar-benar, bisa dibilang berdarah-darah ya persiapannya seperti itu, jangan terlalu santai. Lah, kemudian Anda telah A1 sampai 50, Anda cocokkan dengan kunci, jika ada pertanyaan atau Anda merasa, "Kak, ini kok kayaknya nggak sesuai nih kuncinya," dan sebagainya, Anda bisa discuss melalui japri dengan saya di WA, ya. Jadi silahkan Anda bisa, mulai dari malam ini juga, setelah saya tutup nanti Vkon ini, saya bagikan modulnya dan saya nggak akan berhenti membagikannya karena kan banyak sekali materi dan jangan muntah ya Bapak Ibu ya. Karena nanti akan banyak sekali materi yang akan saya bagikan di grup. Anda mau bacanya hari apa aja itu terserah Anda. Kita udah sama-sama dewasa dan saya tidak akan ngatur manajemen waktu Anda. Jadi kalau Anda memang punya waktu silahkan belajar, kalau Anda memang lagi nggak mood nggak usah belajar. Karena belajar itu harus di frekuensi yang bagus. Kalau sudah 1 sampai halaman 50, Anda sudah berlatih dengan baik, wah kayaknya ini saya udah mantep nih. Nah, besok kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini nanti kita akan ngebahas tentang TKP. Nah, nanti untuk TIU, selain saya, nanti saya akan hadirkan mentor juga yang profesional di bidang expert di bidang hitung-menghitung. Nanti kita akan, banyak belajar dan berlatih. Kalau TIU, sebelum ada pertemuan TIU, Anda sudah diberi PR terlebih dahulu. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan, baru kita bahas, seperti itu, di Vkonnya. Jadi ada perjuangannya nih, nggak hanya ngedengerin aja, tapi Anda juga ada interaksinya di dalamnya. Jadi silahkan atur waktu dengan baik, Anda sudah main ke bimbel ini, dan Anda sudah masuk ke bimbel ini adalah arena yang betul-betul menyiksa, ya boleh katakan begitu. Karena belajar itu menyiksanya sekali di awal, tapi akhirnya pasti akan menimbulkan happiness, kebahagiaan untuk Anda sendiri. Anda bisa bayangkan, 1 bulan Anda digaji oleh pemerintah, misalkan 4 juta, saya dapat 4 juta lagi dari sertifikasi, berarti 1 bulan 8 juta. Itu cuman saya sebagai guru hanya ngajar aja nih, gitu kan. Tenaga kesehatan, medis, kepolisian beda lagi UMR-nya, tergantung daerah-daerahnya. Bisa puluhan juta, bisa dan sebagainya. Itu Anda terima setiap bulan Bapak Ibu. Kalau sekarang Anda tidak berusaha sampai berdarah-darah, alangkah ruginya Anda itu. Jadi saya yakin Anda pasti paham dengan maksud saya, sehingga Anda sudah masuk ke kandang bimbel ini, berarti Anda juga sudah kemarin udah tanya-tanya terus nih ya, "Kapan Kak mulai? Kapan Kak mulai?" Setelah saya mulai, Anda akan kerja keras mulai malam hari ini. Jadi nanti di 10 kali saya harapkan teman-teman tryout-nya nilainya di grade di atas 90. Bila perlu kalahkan soal dari saya, 100 soal dari saya dan Anda mendapatkan nilai 100 perfect. Jadi kalau Anda bisa mengalahkan soal saya dan di atas grade, nanti saya akan ada hadiah khusus buat Anda semua, saya langsung kirim ke alamat Anda. Jadi saya mohon mulai dari sekarang Anda sudah nguber-nguber saya untuk memulai bimbel, berarti Anda juga harus siap untuk belajar dari A sampai Z. Jadi silahkan untuk kerjakan dengan baik, pantang menyerah, jangan sampai Anda menyesal di kehidupan yang akan datang karena besok ini masa depan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Oke, saya buka open termin untuk pertanyaan, silakan nulis di kolom grup chat atau Anda bisa, hidupkan mikrofon Anda kalau Anda pengen live untuk bertanya dengan saya, Kak, itu suatu kehormatan buat Kak, bisa bertanya, oke. Boleh silakan Kak. Kak, Siapa mau nih? bertanya boleh? Sebutkan nama Mau dan dari alamat ya.
Murdiani. Dian, Oke. Murdiani. Ya, dari? Halo Kak, dari Murdiani. Ya, alamatnya Kak? Murdiani. Di Tambun, Oh, Tambun. Bekasi. Kemarin ada yang saya tanya nama dan alamat. Dia nanyanya gini, alamat KTP atau alamat sekarang Kak? Lah saya bingung. Ya terserah, mau alamat mana aja yang penting alamat gitu kan. Oke, di Tambun, Banten, Bekasi ya? Bekasi Kak. Oke. Kak Dian, silakan Kak Dian. Aku kan pertama itu sampai SKB, kalah di SKB karena peringkat 3. Nah yang ini yang ketiga, yang kedua itu kalah di ranking. Nah yang ini kemarin soal yang kedua itu kebanyakan permasalahan Kak, permasalahan di Ya. Indonesia kayak jadi kurang baca di TWK-nya gitu. Mm-mm. Misalnya bolos sekolah atau apa, berarti termasuk sila ke gitu. Jadi itu termasuknya kayak kita baca soal masalah itu Iya. gimana ya, maksudnya Bener. seperti itu Kak. Iya. Gitu aja, maksudnya di soal itu beda sama yang pertama. Pertama kan hafalan rata-rata ya, yang kedua ini Kehidupan. permasalahan di Indonesia itu. Iya, kehidupan. Ya. Terima kasih Kak Ya, Dian. untuk Ini TWK-nya. Iya, TWK-nya ya. Ini untuk yang kedua ya. iya, Ya. Jadi iya. Kakak udah ikut 2 kali Kak, Murdian? Atau Iya, 2 kali 18 sama 19 ya? iya. Ya. Di SKD dua-duanya tapi lolos semua ya? Kalahnya Iya, hanya di Kak. SKB ya? Iya. Oh, berarti tidak ada Yang, masalah untuk yang kedua belum sampai SKD, yang kedua belum sampai SKB. Kalah ranking. kalah ranking aja. Tapi SKD-nya lolos Ya, semua ya? ya kan gampang, agak mudah. Yang kedua dibanding yang pertama nggak lolos Kak, cuma masuk peringkat gitu, 3 besar gitu. Wow, Gagal satu. mantap. Kan lebih mudah yang kedua kan? Iya. Tapi mantap ini udah apa ya, udah masuk ring itu Anda mantap. Tapi bagaimana Anda memandang sekarang 2021 saingan Anda? Saya yakin Iya, Anda betul. betul, saya yakin Anda punya strateginya, Kak. Kakak kan yang 1-2 udah lolos kan dia ASN ya Ya, berarti ya. Nah, berarti Kakak ini nanti saingannya mungkin adalah fresh graduate yang baru aja lulus mungkin ya. Karena ini nanti akan diadakan di bulan Maret tuh katanya sudah pemberkasan. Saya baca-baca di beberapa literatur. Mungkin teman-teman yang fresh graduate baru lulusan baru ini member-member November, Desember baru ini baru wisuda ini kadang mereka tapi kan ilmu pengalaman Kakak lebih jauh lebih oke. Kakak udah mengikuti 2 kali. Harusnya iya. Kakak nih yang ring 1. Jadi Amin. tenang aja Kak, besok ini strategi yang kemarin tetap di apa? Genjot lagi, tapi kalau permasalahan di Indonesia kalau bisa Kakak lebih memperdalam sila-sila Pancasila, Kak. Jadi Oh, Pak. mau pertanyaannya kemana-mana juga nanti nyudutnya ke sila-sila. Misalnya begini, Ya, betul. misalnya tidak terlambat masuk sekolah. Nah, Anda akan bingung antara sila 1 sampai 5. Padahal di deskripsinya kan dia disiplin, tidak terlambat masuk sekolah. Nah, Ya, sekarang kalau saya tanya Kak Dian, itu masuk sila mana? Kalau tidak terlambat masuk sekolah, misalkan saya seperti itu ya. Atau tidak terlambat bekerja, disiplin. Itu aja orang sudah bingung. Wah, sila berapa ya gitu kan? Nah, ini kalau bisa Kakak mengkaitkannya begini, karena dia disiplin berkaitan dengan profesionalisme, berarti masuknya ke sila yang mana? Nah, kalau Kakak jawab yang mana nih? Ini untuk Kakak Dian aja nih misalkan. Dia tidak terlambat masuk kerja, dia disiplin, on time, sesuai dengan real time yang jadi schedule-nya dia, masuk mana nih? Misalnya saya buat kalimat seperti itu. kayaknya 1 ya. Nah, Kakak jawab 1 Satu. kan? Ya, karena kejebaknya di apa? Kejebaknya itu pasti Kakak berpikiran, oh ya ini profesional, berarti hubungannya dengan Tuhan karena dia sudah Keagamaan. jaga Iya. agamaan gitu kan. Lalu itu Iya. masuknya sila 5. Oh, Orang kan iya. iya kan Kak? Jadi memang TWK itu mudah-mudah tapi ngeselin gitu loh. Kesannya Iya, mudah, betul. tapi tiba-tiba nilaiku jelek gitu kan. Nah, jadi memang orang akan tertipu dengan itu. Kalau TIU mah ilmu pasti. Ya kan? TIU ilmu pasti. Misalkan 3x kuadrat ditambah pasti hasilnya ini gitu kan. Nggak mungkin dia melenceng Iya. kemana-mana lagi. Nah, kemarin Kakak saya yakin besok Kakak bisa ring 1 Kak. Kalau mau kerja Oke. keras ya Kak ya. Iya, Tapi ini ampun. memang aku akan kebanyakan PR mungkin bukan berarti membebani teman-teman semua, tapi saya pengen teman-teman itu lolos ke depannya gitu ya. Karena ini penting banget buat teman-teman semua. Dan seperti Kak Dian ini berarti termasuk pejuang keras. Saya akui hebat Kakak ini, tidak gampang loyo atau depresi ya, karena banyak dari Iya, benar, teman-teman Mbak.
aduh udah berkali-kali nih gitu jadi loyo dan sebagainya, tapi saya yakin Kakak masih punya wah pokoknya power lah ya Kak ya untuk bisa. Ya, benar. Kalau bisa Anda juga memandang formasi ya Kak besok ya. Jangan Ya. Iya, jangan mengambil yang wah saingannya kayaknya banyak berat saingan nih ya. seperti itu. Ya, saingannya. Iya, Agak Kak. jauh dikit juga nggak apa-apa. By the way, Ya, apa nih soalnya formasinya? aku pendidikan. Pendidikannya. Oke, nanti kita lihat situasi dan kondisi ketika Anda melihat formasi kan biasanya kalau daftar apply gitu kan bisa lihat ya. Oh, Iya. ini kan seperti itu. Kalau bisa jalin komunikasi dengan saingan juga, Kak. Jadi jangan terus saingan Anda buat, "Ah, aku nggak mau kenal dia," dan sebagainya, jangan seperti itu. Oh, gitu. Jadi gini, dengan misalkan ya, aku kenal Kakak ya. Ya. Kakak bilang aja apa adanya. Yunina, kamu yang sebelah sana ya, saya sebelah sini. Membagi diri gitu loh, Kak. Jadi Oh, jangan gitu. menjadi saingan, tapi betul-betul jadi komunikasi. Jadi sukses bareng. Kebanyakan dari Hmm. kita kan, wah karena dia sainganku nih, nggak usah dikenalin atau nggak usah deketin dan sebagainya. Jangan, malah justru kita dengan kenal, itu mohon maaf ya Kak ya, ini adalah strategi untuk mengenal seberapa jauh kelemahan dia. Itu juga termasuk Oh, strategi. Ya, jangan terus ya. kita, ah nggak mau kenal dan sebagainya, jangan. Dideketi. Hei, kamu daftar di formasi apa nih? Nah, seperti itu. Terus kalau sudah, ajak belajar bersama atau apa gitu. Jadi tahu, oh kelemahannya dia di sini, kita bagi diri saja ya, kayaknya kita saingan berat. Kamu ambil formasi di unit kerja X, aku ambil di unit kerja Y. Seperti itu. Jangan Hmm. terus kita menjauh. Kadang orang kan karena saingan terus menjauh nggak mau kenal gitu ya. Padahal itu adalah strategi ulung untuk para lolos ASN itu dengan membagi diri. Itu namanya kerjasama, kolaborasi. Jadi nanti istilahnya adalah lolos-lolos bersama. Kalau kita tetap kekeh dengan melawan dia ya berarti 50-50. Kalau tidak dia yang lolos, saya yang lolos gitu kan. Kalau tidak Betul. dia nggak lolos, saya nggak seperti itu. Jadi jalin komunikasi yang akrab, humble, santai aja, rezeki kita akan kemana. Sukses ya Kak Murdiani. Ya. Sukses, Makasih, Kak. semangat terus. Oke, nanti pelajari modul dari saya. Jika ada masalah Anda Baik. bisa kupas tuntas bersama. Oke, baik, Kak. Oke, semangat. Ada lagi pertanyaan kah dari teman-teman semua? Dan saya yakin kakak-kakak sudah menunggu modul ya yang akan saya bagikan. Semangat, karena saya akan memberikan tugas untuk teman-teman semua. Nanti di modul chat kali ini TWK tolong dihabiskan. Ya, saya tidak akan menyuruh seperti anak-anak yang biasa saya, ayo, 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 tidak. Anda semua saya yakin sudah paham. Nanti Anda goals-nya adalah ASN 2021. Dan saya yakin Anda akan menjadi ASN jika Anda tetap konsisten dengan belajarnya. Ya, Bapak Ibu semua, jaga kesehatan, tetap terapkan pesan Ibu 3M, jaga jarak, cuci tangan dan semua gunakan masker dan sebagainya. Jangan terlalu menyepelekan virus ini ya karena sangat berbahaya. Kemarin saya swab aja habis jutaan ya hanya untuk swab aja ini ya. Jadi jangan sampai Anda kenapa-napa. Jadi mohon maaf untuk agak jaga jarak dengan teman-teman yang ada di unit kerja Anda juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin saya akan tetap menunggu jika ada pertanyaan via kolom chat, tapi saya lihat tidak ada pertanyaan. Dan untuk TWK pesan saya adalah 1, pelajari dengan baik. PR adalah halaman 1-50. Saya yakin Anda bisa menyelesaikannya karena Anda adalah pekerja keras, pejuang hebat yang luar biasa. Walaupun udah 2 kali, 3 kali hajar terus, pokoknya tetap kerja keras ya. Besok saya akan kenalin dengan mentor yang satunya, masih muda dan masih jomblo. Bagi teman-teman di sini yang jomblowers, nanti saya kenalin ya. Namanya Jenny dan cantik orangnya karena dia biasa menjadi asisten dan juga kolaborasi dengan saya. Nanti mungkin kalau ada lagi beberapa dan khususnya saya pilihkan yang cantik-cantik ya, ini biar kakak-kakak yang cowok-cowok ini semangat ini. Oke, nanti karena ini dia jomblo jadi jangan jangan selalu menggoda ya. Nanti lewat saya saja kalau mau kenalan lebih lanjut. Insya Allah dia akan kolaborasi dengan kita semua. Jadi di 10 kali pertemuan nanti di TIU nanti kita akan kolaborasi dengan beliau. Dan jangan sampai Anda patah semangat karena soal yang akan diberikan lumayan sulit. Ya, jadi jangan sampai Anda, aduh kendor nih karena gara-gara soalnya sulit-sulit semua. Tapi dengan Anda bisa mengerjakan soal sulit, HOTS, High Order Thinking Skill, Anda akan terbiasa dengan soal yang mudah. Dan saya yakin itu. Untuk TWK nggak banyak bicara, nggak banyak sih. Anda harus banyakkan kerja, banyakkan praktek. Jika ada anything problem, Anda bisa langsung tanya.
ya, japri sehingga saya akan mengenal Anda dengan baik, sehingga Anda tidak usah malu-malu. Memang tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Jadi jangan jadi orang yang pemalu. Pemalu itu dalam artian aku tuh bisa padahal nggak bisa gitu ya. Jadi nggak apa-apa, apa adanya saja, nggak masalah. Kemudian jika ada instruksi silahkan untuk dibaca dengan baik ya. Saya yakin kakak-kakak semuanya orang-orang hebat yang besok juga akan melahirkan orang-orang hebat ya. Jadi silahkan untuk semangat terus dalam belajar. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada, I will share modul selamat belajar. Saya yakin Anda semuanya adalah orang-orang hebat ya. Saya akan buat voice note di grup karena ini banyak kan kasihan ini ada yang ibu-ibu baru melahirkan juga ya ini. Jadi nggak bisa mengikuti. Saya akan share untuk materi, modul, dan juga rekaman untuk Zoom meeting pada malam hari ini. Untuk TWK saya tidak banyak bicara karena Anda semuanya sudah saya beri strategi tadi untuk belajarnya. Untuk masalah-masalah tentang kehidupan dan sebagainya, saya juga kasih strategi untuk lebih sering baca koran ya atau media sosial, kompas.com dan sebagainya. Karena hal-hal seperti sekarang SKB 4 Menteri, pandemi Covid itu akan dimunculkan di tahun depan juga. Kenapa? Karena itu adalah hal up to date tentang Indonesia. Jadi nanti silakan setiap kali saya share tentang apapun itu tolong dibaca. Entah itu pasal, UUD dan sebagainya. Sempatkan untuk membaca. Saya tahu Anda sibuk, tetapi dengan Anda bisa nyempetin buat membaca, belajar dan sebagainya, kesuksesan ada di tangan Anda. Ya, Bapak Ibu ya. Saya share untuk modul PR-nya adalah analisa, review, pelajari TWK halaman 1 sampai 50. Jika ada kendala Anda bisa japri saya. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lagi, sugeng dalu, selamat istirahat, selamat malam, good night, dan selamat belajar. Ya, bagi Bapak Ibu silakan siapkan kopi hangat, teh hangat, keripik buat santai TWK. Sampai Kak, ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, kayaknya ada yang memanggil nih. aku lagi maaf nanya. Oh, Kak Dian, ya boleh. Itu apa namanya? Masih ada waktu, Kak? Ya boleh, boleh. Tanya apa nih? Ini kalau untuk nanti kan kita TIU ya, Kak ya. Berarti dikasih tugas dulu. Dikasih tugas Hamin berapa? Ah, Apa untuk paginya kalau bisa? oke, oke, oke. Oke, tenang aja. Jadi gini, untuk ini kan TWK dulu ya. Ini kan Sabtu ya Kak Dian ya. Sabtu, Minggu Anda bisa baca-baca sambil santai ya. Atau Anda bisa refreshing dulu juga nggak apa-apa. Karena biasanya orang yang mau belajar harus refreshing dulu. Tapi jangan terlalu lama refreshingnya. Hari Senin kita kayaknya pertemuan ya, tanggal 7 ya. Saya schedule yang ngingetin. Ya, bentar saya lihat kalender. Oh ya, tanggal 7 ini nanti TKP, saya akan memberi bagaimana memecahkan soal yang panjang. Ya, dalam durasi yang singkat, dalam waktu yang singkat. Nah, nanti di pertemuan tanggal 8 itu akan bertemu TIU. Berarti di tanggal 7 malam itu saya beri PR TIU untuk Anda selesaikan. Jadi ini memang benar-benar ekstra kerja keras ini Kak Dian nih ya. Nggak bisa besok lagi gitu nggak bisa. Jadi nanti di tanggal 8-nya dibahaslah TIU itu yang sudah Anda kerjakan. Tapi misal Anda kok dapat TIU, ada pekerjaan mendadak nih dari pimpinan, dari atasan, Anda nggak sempat ngerjain, ya udah itu resiko Anda. Berarti Anda nanti tinggal menyimak aja penjelasan dari mentor. Berarti aku belum mengerjain nih, belum bisa mencocokkan jawabannya benar apa enggak, seperti itu kan. Nah itu udah resiko ditanggung penumpang, dalam artian berarti nanti Anda hanya menyimak apa namanya penjelasan dari mentor tanpa Anda membuka milik Anda yang sudah Anda kerjakan. Nah, nanti TIU ini regulasi untuk pertemuannya saya beri tambahan ya, karena untuk TIU ini banyak latihan-latihan dan latihan. Nanti ketemu tanggal 14 lagi misalkan atau 13 lagi itu nanti ada jeda waktu 4 hari untuk ngerjain TIU dan soalnya akan kita bagikan lumayan banyak gitu. Jadi silakan mungkin teman-teman persiapkan diri, jaga kesehatan itu aja pesan saya sih. Karena kemarin udah banyak banget yang ngejar-ngejar untuk kapan nih Kak mulai, kapan nih Kak mulai. Nah, sekarang udah dimulai, Anda saya genjot nih. Ya, jadi harus siap. Emang harus siap, harus siap. Benar-benar harus siap. Jadi Anda Januari sudah bagaikan telur itu udah tinggal dikupas aja, udah tinggal dimakan aja nih ya, udah digodok, udah dikodok, udah direbus, saatnya untuk menikmatinya. Dan Februari persiapkan administrasinya, Maret apply. Jangan sampai ada yang salah di administrasi. Orang yang gagal di administrasi itu adalah hal yang memang sangat merugikan.
Jadi di administrasi di bulan Maret Anda pilih formasi, April, Mei, mungkin Anda Mei, Juni, Juli, mungkin itu sudah panggilan-panggilan tes, silahkan ikuti dengan baik. Jadi Anda itu seorang orang-orang yang beruntung, karena ini sudah persiapan dari awal. Daripada mereka yang pada lagi santai-santai, ini besok weekend-an dan sebagainya ya. Tapi saya tetap kasih waktu weekend untuk Anda semua, karena tanggal 20 sampai 31 itu dimungkinkan untuk banyak libur di situ. Tapi di situ juga 20 sampai 21 saya banyak PR juga gitu. Jadi Anda ya atur manajemen waktu dengan baik lah, ada me time, family time, tapi juga ada belajarnya juga. Itu cara manajemen waktu yang baik ya Kak Dian ya, sukses untuk Kak Dian. Oke teman-teman, silahkan untuk habis ini membuka grup ya, dan saya akan share untuk modul-modul untuk malam hari ini. Bagi teman-teman yang nanti misalkan capek, belajari besok juga nggak masalah. Ya, jadi jangan terlalu terfokus gitu. Misalkan nanti nggak enak badan dan sebagainya, ya pelajari besoknya lagi gitu. Jadi memang nanti akan, apa ya namanya ya, Anda akan terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang lumayan menyita waktu Anda ya. Jadi Anda harus ada waktu me time untuk belajar. Oke, saya akan share di grup ya teman-teman, karena ini membutuhkan waktu juga untuk sharing, materi pada malam hari ini. Ini sedang proses untuk sharing karena ini ada beberapa megabyte dan masih besok akan masih saya tambahi lagi. Dan ini adalah materi untuk malam hari ini teman-teman, silahkan untuk kerjakan tugasnya dengan mereview TWK yang tadi untuk pertemuan 1. Sampai ketemu lagi di pertemuan 2, yaitu tepatnya hari Senin besok dengan TKP, tes karakteristik pribadi. Saya akan memberikan cara bagaimana menyelesaikan soal yang panjang dalam waktu singkat. Jadi kita tidak boleh berlama-lama dengan satu soal, karena ini sifatnya adalah tes CPNS. Ya, bukan ujian belaka, tapi ini benar-benar tes CPNS yang bisa menguras tenaga dan waktu Anda mengerjakan. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan yang kedua, tes karakteristik pribadi. Semangat belajar ya teman-teman semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semuanya.